Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih tentang hadis yang ke-6, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Anna A'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya A'rabi telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata ini A'rabi, balagani anka annaka taqulu. Telah sampai kepadaku wahai Rasul, anka dari engkau, annaka taqulu, sesungguhnya engkau pernah berkata, sesungguhnya engkau pernah bersabda, minal jumu'ati ilal jumu'ah, dari satu Jumat kepada Jumat yang lain, minas salati ila salat, dari satu salat kepada salat yang lain, kafaratun, itu merupakan pelebur, penghapus 5 atas dosa-dosa, bainahunna, yang antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, antara salat yang satu dengan salat yang lainnya, 5 ijtanabal kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya betul, benar apa yang kau katakan bahwa aku pernah bersabda demikian. Summa zada, kemudian menambahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan bersabda Rasul, al-ghuslu yaumal jumu'ah kafaratun, mandi sunat pada hari Jumat merupakan kifarat, pelebur atas dosa-dosa. Wal masyu ilal jumu'ah, dan berjalan menuju sholat Jumat, kafaratun, itu juga pelebur atas dosa-dosa. Wa kullu qadamin, dan setiap langkah minha, yang dilangkahkan, yang diayunkan untuk menuju sholat Jumat, ka'amali isyrina sanatan, laksana mengerjakan amal selama 20 tahun. Fa idza faragha minal jumu'ah, dan tatkala seseorang selesai melaksanakan sholat Jumat, ujiza bi'amali mi'atai sanatin, maka orang tersebut akan dibalas, akan diganjar dengan amal 200 tahun. Jamaah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin telah disampaikan bahwa hadis ini adalah menjelaskan tentang keutamaan hari dan sholat Jumat, di mana hari Jumat ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi di dalam surah Al-Jumu'ah pun dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, apabila sudah berkumandang untuk sholat Jumat, ya, minal jumu'ah mas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Wazarul bai', dan tinggalkanlah aktivitas jual beli, dan tinggalkanlah aktivitas muamalah. Bahkan ulama fikih berpendapat, ada yang mengatakan bahwa jual beli ketika khatib sudah mulai naik ke mimbar, jual belinya itu tidak sah dan bahkan dihukumi haram. Ya. Ada juga yang memperbolehkan ataupun mengatakan haram, cuma jual belinya sah. Ada yang mengatakan, ulama yang berpendapat jual belinya tidak sah dan kegiatannya pun haram, tidak boleh. Kenapa? Karena menyulayai atas perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika sudah berkumandang azan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, bersegeralah ila dzikrillah,
wabtagu min fadlillah. Teruskan usahanya, yang dagang lanjutkan dagangnya, yang ke kantor masuk lagi ke dalam kantor, yang mengajar masuk lagi ke dalam kelas. Ya, setelah tadi ada larangan, ya ada larangan pas'al ila zikrillah wa zarul bai'. Ada perintah buru-buru untuk melaksanakan salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Setelah selesai salat Jumatnya, tokonya dibuka lagi. Silakan tokonya dibuka lagi. Fa iza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silahkan lanjutkan usahanya. Lanjutkan usahanya. Dan saya mencatat di dalam tafsir Munir ada Imam Arok ataupun Imam Irok bin Malik. Beliau mengijazahkan sebuah doa. Jadi setelah kita selesai melaksanakan sholat Jumat dan mau melaksanakan aktivitas lainnya, ya yang dagang kita lanjutkan dagangnya, yang kerja kita lanjutkan kerjaannya. Beliau mengijazahkan sebuah doa begini: Allahumma ajibtu da'wataka wa sholaitu faridataka wa tashattu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah kalau langsung hafal. Allahumma ajibtu da'wataka wa sholaitu faridataka wa anta tashattu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Ini doa dibaca setelah melaksanakan sholat Jumat, setelah selesai melaksanakan sholat sunat ba'diyah Jumat, ya, ataupun ba'diyah zuhur. Kalau tidak yakin bahwa sholat Jumat itu ada qobliyah dan ada ba'diyah, ya, setelah sholat sunat melaksanakan sholat Jumat, sholat sunat 2 rakaat, baca doa ini: Allahumma ajibtu da'wataka wa sholaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Ya Allah, aku telah mengabulkan undanganmu. Melaksanakan sholat Jumat dengan undangan Allah. Wa sholaitu faridataka, dan aku telah melaksanakan sholat yang telah engkau fardukan kepadaku, yaitu sholat Jumat. Wa antashartu kama amartani, dan aku pun telah berusaha, telah menyebar untuk mencari rezeki seperti apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Farzuqni, maka berilah aku rezeki min fadlika, dari karuniamu, dari keunggulanmu. Wa anta khairur raziqin, engkau adalah zat yang maha baik, yang maha memberikan rezeki, sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Jadi setelah tadi sholat Jumat 2 rakaat dan sholat sunat 2 rakaat, baca doa ini: Allahumma ajibtu da'wataka wa sholaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Mulai dari foto aja lewat HP, kirimkan di grup WhatsApp. Jangan ambil susah-susah, ambil mudahnya aja. Kalau belum hafal sekarang, digampang nanti mau ditulis juga silakan. Mudah-mudahan bisa kita hafal. Hikayatun ukhra, hikayat yang lain atau cerita yang lain. Kana akhwani majusiyani, ada 2 orang bersaudara, kakak beradik. Majusiani, yang kedua-duanya ini beragama Majusi. Majusi ini adalah orang yang menyembah api, ya? Orang yang menyembah api. Di zaman Malik bin Dinar, pada zaman Malik bin Dinar. Siapa ini Malik bin Dinar? Malik bin Dinar adalah Malik bin Dinar al-Sabi, adalah seorang sufi mistik. Beliau putra dari seorang budak yang berkebangsaan Persia dari Sijistan Kabul. Beliau lahir di kota Basra, Irak, dan beliau merupakan murid dari guru-gurunya yang pertama Malik bin Anas, kemudian Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qasim bin Muhammad, Sahal bin Abdullah,
bin Zubair. Ini guru-guru beliau. Ya. Malik bin Dinar adalah seorang sufi. Ada kisah menarik kenapa Malik bin Dinar ini dinamain Dinar. Ya. Namanya Malik, cuma ditambahin Dinar. Disebutnya isim laqab ataupun nama julukan. Ketika Malik bin Dinar ini berangkat melakukan perjalanan dan dia numpang kepada sebuah kapal laut, bukan kapal air. Kalau kapal air hati-hati, kalau bilang kapal air terlalu cepat jadi berubah artinya. Kapal air kalau bilangnya lebih cepat bisa berubah artinya. Ya, bukan bisa jadi kapal air lagi. Ya. Malik bin Dinar ini naik ataupun numpang kepada kapal. Dan setelah di tengah-tengah laut, Malik bin Dinar ini dimintai ongkos. Ya, dimintai ongkos. Ada kondekturnya, awak kapalnya. Awak kapalnya minta ongkos kepada Malik bin Dinar, dan kebetulan memang ulama sufi, nggak pernah bawa uang, nggak pernah bawa uang. Iya, di kantongnya nggak ada dompet, nggak pernah bawa uang. Sampai Malik bin Dinar ini ditahan. Selama beberapa hari akhirnya Malik bin Dinar ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan keluarnya. Kalau Malik bin Dinar ini tidak membayar ongkos untuk naik kapal, untuk numpang kapal laut ini, maka akan dilemparkan ke dalam laut. Akhirnya Malik bin Dinar pun berdoa dan doanya pun didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah mengijabah doa Malik bin Dinar, Allah memutus ikan-ikan yang ada di dasar lautan itu naik ke permukaan laut. Dan masing-masing ikan itu membawa uang dinar di mulutnya. Berapa juta jenis ikan yang ada di dasar lautan semuanya naik ke permukaan air dan membawa uang dinar di mulutnya. Ya. Semuanya pada heran, pada aneh, takjub melihat kejadian seperti ini. Akhirnya Malik bin Dinar mengambil uang dinar dari mulut ikan tersebut. Yang diambil cuma 2 dinar. Ini berbeda kejadiannya kalau kita yang mengalami. Ya, kalau kita yang mengalami kejadiannya beda. Uangnya diambil, ikannya juga. Ikannya juga pasti diambil. Ya. Malik bin Dinar cukup 2 dinar saja yang diambil dari 2 ekor ikan, dan setelah itu ikannya dilepaskan kembali dan dibiarkan. Dan semenjak itu Malik bin Dinar setelah mendapatkan julukan Malik bin Dinar. Itu asal-asalnya. Kenapa dia dikatakan Dinar? Pak Zainul dulu punya cerita, punya kisah kenapa dinamai Pak Zainul. Silakan seperti itu. Ada asal usulnya. Ada asal usulnya. Saya punya teman namanya Abu Naum. Asal-asalnya karena dulu waktu di pesantren di kamarnya itu yang lain pada ngaji dia tidur. Dia tidur akhirnya ketangkap sama pimpinan pondoknya. Dan dia pulang ke rumahnya jadi ulama besar dan dinamakan dengan Kiai Abu Naum. Kiai bukan tidur. Dan ada lagi Malik Dinar. Ada Malik bin Dinar, ada Malik Dinar. Kalau Malik Dinar mah sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan mukjizat Rasulullah membelah bulan menjadi 2. Ada Malik bin Dinar, ada Malik bin Dinar. Kalau Malik Dinar sahabat Rasulullah yang menyaksikan mukjizat Rasulullah bisa membelah bulan menjadi 2, dan ini merupakan sahabat banyak mengeluarkan ataupun perawi hadis. Sedangkan Malik bin Dinar mah 1000 tahun hidup setelah Malik Dinar. Jadi termasuk gurunya
zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Abada keduanya menyembah an-nara akan api. Ahaduhuma salasa wa sab'ina sanatan. Kakaknya, ya, kan dua saudara. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Kakaknya dia menyembah api salasan wa sab'ina sanatan selama 73 tahun. Kakaknya menyembah api selama 73 tahun. Wal akhar, dan adiknya khamsan wa salasina sanatan menyembah api selama 35 tahun. Faqala al-akhul asghar, kemudian berkata saudaranya yang kecil ataupun adiknya yang menyembah api selama 35 tahun. Kepada siapa? Li akhihil akbar, kepada kakaknya yang sudah 73 tahun menyembah api. Apa katanya? Ta'al, wahai kakakku, kemarilah, hatta nabroha hatta tarimuna au tahrikuna. Wahai kakakku, kita ini udah lama nyembah api. Kamu udah 73 tahun nyembah api, aku sudah 35 tahun menyembah api. Sekarang kita coba. Kita nyalakan ini api. Mana? Anggap aja ini api. Anggap aja ini lilin. Saya nyalakan apinya ya. Ya. Ini mah anggap aja apinya sudah dinyalakan. Anggap aja apinya sudah dinyalakan. Bagaimana kita cobanya? Hal tahtarimuna au tahrikuna. Apakah ini api akan menyelamatkan kita, ataukah api ini akan mencelakakan kita atau membakar kita? Itu uji cobanya seperti itu. Ini api kalau kita pegang adem-adem aja, ya artinya tidak membakar. Ataukah ini api akan mencelakakan kita ataupun membakar kita? Ya. Kama tahrukul ladzi la ya'buduha, sebagaimana ini api tidak membakar, ataupun sebagaimana ini api membakar orang yang tidak menyembahnya. Kakak, kita udah lama nyembah api, kamu 73 tahun, aku 35 tahun. Sekarang kita coba ini api, apakah api ini tetap membakar kita atau tidak? Ya. Sebagaimana ini api, kalau orang tidak menyembahnya, pasti ini orang akan terbakar oleh api tersebut. Sedangkan kita menyembahnya, apakah kita bisa selamat ataukah kita sama saja dengan orang yang tidak menyembahnya dan akan terbakar. Ya, ini kata adiknya. Pak ini taromasna annar na'buduha wa illa fala. Kalaulah ini api nantinya tidak membakar kita, maka kita lanjutkan menyembah api ini. Karena udah 73 tahun dan 35 tahun menyembah api. Tapi kalau ternyata api ini masih membakar juga kepada kita, maka mulai detik ini kita berhenti menyembah api ini. Ya. Akhirnya bagaimana kata kakaknya? Pakol, kemudian berkata kakaknya, "Na'am." Ayo kalau begitu mah oke, kalau gitu
ketahuan ini api, kenapa tangannya mau dibakar? Tapi inilah seseorang yang sudah mau mendapatkan hidayah. Ya. Ini ciri-ciri orang yang sudah mau mendapatkan hidayah seperti ini. Bahwa doa asghar, karena kakaknya sudah memerintahkan adiknya duluan terlebih dahulu menyimpan tangannya di atas api. Bahwa doa asghar, kemudian adiknya yang kecil yang 35 tahun sudah menyembah api menyimpan tangannya di atas api. Kemudian bagaimana? Setelah itu parah rokok asbi'ahu faqala. Setelah tangan adiknya itu disimpan di atas api, ternyata jari-jarinya terbakar. Dan sampai bilang ataupun ada. Yang gimana sih kalau kita menyimpan tangan kita di atas api ini lilin. Kita lagi main lilin nih, tangan kita coba-coba ya di atas api. Ketika api ini udah mulai panas, pasti kita tarik sampai begini. Ya. Terbayang belum ceritanya? Kalau belum terbayang, lihat dulu. Wa naza'a yadahu anha. Kemudian ini si adiknya yang 35 tahun menyembah api langsung buru-buru menarik tangannya dari api tersebut. Faqala a'buduka munzu khamsin wa salasina sanatan fatu'adzibi, wahai api, aku sudah menyembah kamu selama 35 tahun, tapi ternyata kamu masih menyakiti aku. Nanti dia salah sembah ya. Inilah pintu hidayah. Belum mendapatkan taufiknya, baru hidayah. Kamu sudah 35 tahun aku sembah, aku pusti-pusti, aku jaga-jaga, tapi kamu malah menyakiti aku, kata adiknya. Faqala ya akhi, ta'al hatta na'budu rabbaka wa ilahan wahidan. Akhirnya ini adiknya manggil kepada kakaknya, Kak, kemari. Kamu sudah 75 tahun, 73 tahun menyembah api. Aku sudah 35 tahun menyembah api. Tatkala hari ini aku coba, ternyata api ini masih menyakiti aku. Sekarang giliran kamu. Kamu yang sudah 73 tahun menyembah api. Apakah api ini masih menyakiti kamu atau tidak? Kata kakaknya pintar. Kamu aja tangannya membakar, apalagi tangannya aku. Akhirnya kakaknya tidak mau menyodorkan tangannya masuk ke dalam api. Kenapa? Kata dia tahu pasti tangannya akan terbakar. Akhirnya ini kakaknya, ya akhi ta'al hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan. Kalau begitu, ini api sudah mencelakakan kita, ini api sudah menyakiti kita, sudah membakar kita. Mulai detik ini kita berhenti menyembahnya dan kita cari Tuhan yang satu, wahidan wa ilahan wahidan. Lau ajnabna wa tarakna amrahu khumsa mi'atin amin masalan tajawazu anna wa'fa anna bi ta'atin sa'atin wahidatin. Ini Tuhan yang satu. Kalau sekira-kiranya kita melakukan dosa dan kita meninggalkan perintah-perintahnya selama 500 tahun umpamanya, tajawazu anna wa'fa anna bi ta'atin sa'atin wahidatin. Tetap ini Tuhan Rabban wahidan, Rabban wa ilahan wahidan, tetap mengampuni dosa kita, tetap memaafkan dosa kita. Kita cari Tuhan yang model begini nih, daripada Tuhan api kita sembah lama-lama tapi menyakiti. Sekarang kita cari Tuhan yang satu. Ya, kalau kita berbuat dosa selama 500 tahun, tapi Dia masih mengampuni dan memaafkan kita. Bita'atin sa'atin wahidatin wastighfarin marratin wahidatin, dan cukup dengan melakukan istighfar mohon ampun walaupun satu kali.
akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalaupun kita telah melakukan dosa, telah melakukan maksiat selama 500 tahun umpamanya. Faqala, kemudian berkata ta'ala, hatta nadhhaba ila man yadulluna. Wahai adikku, ayo kemari, mari sama kita berangkat, kita pergi kepada orang yang akan menunjukkan kepada kita ala tariqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Wa yu'allimuna dinal Islam, dan orang yang mengajarkan kepada kita dinal Islam, akan agama Islam. Faqala, kemudian berkata ini adiknya, fajtama ar-ra'yuhuma, dan keduanya sudah sependapat. Fajtama ar-ra'yuhuma itu artinya antara pemahaman adiknya dengan pemahaman kakaknya sudah menyatu, sama-sama ingin mencari Tuhan yang satu yang akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dia melakukan dosa selama 500 tahun dengan melakukan satu kali ketaatan dan satu kali minta ampun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ayat haba ila Malik bin Dinar. Akhirnya keduanya memutuskan untuk sama-sama menuju Malik bin Dinar. Untuk apa? Liyu'aridu alaihi al-Islam, agar sekiranya ini Malik bin Dinar mau mengajarkan, mau menyodorkan kepada keduanya al-Islam, agama Islam. Maka saudara, kemudian keduanya bermaksud kepada Malik bin Dinar, fa'atayahu, kemudian keduanya datang bersama-sama menemui Malik bin Dinar. Fawajadahu, kemudian keduanya ini adik dan kakak ini bersaudara, dua saudara yang majusi ini sama-sama menemukan Malik bin Dinar. Wa huwa fi siwadil Basrah, ternyata Malik bin Dinar sedang berada dalam perkumpulan orang-orang Basrah. Yajlisu lil amah, ini Malik bin Dinar sedang duduk, lil amah sedang memberikan kuliah umum. Ditemui Malik bin Dinar, ternyata Malik bin Dinarnya lagi memberikan materi, lagi mengadakan pengajian seperti begini loh. Enggak seperti begini Pak, seperti pengajian puas lah, ya puas ataupun Ustaz Abdul Somad yang jamaahnya banyak. Wa yu'idhu, dan memberikan nasihat Malik bin Dinar kepada anak, kepada orang-orang. Wa qad jtama'a alaihi khalqun katsirun, ternyata jamaahnya itu ribuan, jamaahnya banyak. Ya tadi saya bilang pengajian puas lah Ustaz Abdul Somad, sedikit ya. Pengajian Ustaz Abdul Somad ataupun pengajian siapa? Adi Hidayat ya. Adi Hidayat ataupun Buya ya, yang dihadiri oleh ribuan jamaah. Sedangkan Malik bin Dinar sedang memberikan tausiah, sedang memberikan nasihat kepada jamaahnya. Falamma waqa'a basaruhuma, tatkala pandangan keduanya ini dua saudara tadi alaihi kepada Malik bin Dinar, faqala al-akhul akbar, kemudian berkata saudaranya yang besar, li akhihil asghar, kepada saudaranya yang kecil ataupun kepada adiknya, qad badali alla aslama fa innahu qad madha aqsar umri bi ibadatin nar. Wahai adikku, aku lihat jamaah Malik bin Dinar ini begitu banyak, dan aku putuskan, aku membatalkan niatku untuk masuk ke dalam agama Islam. Kata siapa? Kata kakaknya. Ternyata kakaknya ini dia membatalkan yang tadinya mau memeluk agama Islam, dia batalkan. Belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan taufik. Hidayahnya sudah dapat, tapi taufiknya belum. Udah tahu tadi afiknya itu mencelakakan dia, menyakiti dia. Ya, tapi kakaknya dia tidak mau walam muslim. Ya. Dia tidak mau Allah aslama fa innahu qad madha asal umri. Wahai adikku, aku tidak jadi membatalkan untuk masuk ke dalam Islam,
terletak di perjalanan untuk mendapatkan taufiknya, Allah belum membuka pintu hatinya. Dan akhirnya ini kakaknya mengatakan, aku membatalkan, mempurungkan untuk masuk ke dalam agama Islam karena umurku sudah terlalu lama menyembah api. Kalaulah aku masuk ke dalam agama Islam, bagaimana nanti nasibku? Tentunya anak istriku, mertuaku, tetanggaku, semuanya akan mencemoohkanku, semuanya akan menghinakan aku. Iyalah Pak, orang udah 73 tahun menyembah api, mungkin udah jadi ustaznya kali ya. Bisa jadi udah menjadi sesepuhnya, ya udah menjadi orang atau tokoh, udah menjadi tokohnya, ya sudah menjadi tokoh masyarakatnya, sudah menjadi tokoh agamanya, udah 73 tahun menyembah api, tiba-tiba mau masuk ke dalam agama Islam, apa nanti yang dikatakan oleh keluarganya? Wa yu'iruni, ya ahli baiti, pertama aku akan dihinakan oleh keluargaku, wajibari, dan tetanggaku, wanar mahaku ilayah, api lebih aku senangi, minta yirihim, daripada cemoohan mereka, daripada hinaan mereka. Ternyata kakaknya Wah ya lebih memilih menyembah api daripada dihina oleh keluarganya, daripada dicemoohkan oleh tetangganya dan dicemoohkan oleh para pengikutnya. Faqala lahu, kemudian berkata kepada kakaknya Al-Akhul Asghar, la ta'an, wahai kakak, jangan kau lakukan itu. Kita udah jauh-jauh jalan mau menemui Malik bin Dinar. Sekarang kita sudah bertemu dengan Malik bin Dinar dan ingin mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi kau kenapa kakak tiba-tiba membatalkan, mengurungkan niatnya, malah memilih menyembah api kembali karena tidak kuat, tidak ridho, dihina dan dicemoohkan oleh keluarga dan para tetangga. Latap wahai kakak, jangan kau lakukan itu, li'anna ta'yirohum qad yazulu wa nar abadan la tazulu. Hinaan, cacian, cemoohan dari keluarga, dari tetangga itu tazulu, suatu saat pasti akan hilang. Lama-lama juga bosan. Yang tadinya tukang nyinyir, lama-lama juga bosan. Yang tadinya tukang gibah, tukang menghina, tukang mengumpat, lama-lama juga bosan. Wan naru abadan la yazulu. Sedangkan kamu menyembah api itu selamanya tidak pernah hilang, tidak bisa dihilang dan tidak bisa dihilangkan. Malam yastamin ilaihi. Kemudian kakaknya ini tidak menghiraukan, tidak mendengarkan apa nasihat dari adiknya. Akhirnya si kakak bagaimana? Kemudian faqala lahu anta wa sya'nuka wa anta sakiyun ibnu sakiyin bi ibtalid dunya wal akhirah. Wahai kakak, silahkan kalau kamu tetap dengan pendirian kamu masih terus melanjutkan ingin menyembah api tersebut, walau api ini sudah menyakitimu, menyakiti kita, kamu tetap mempertahankan ini menyembah api tersebut, silahkan. Anta wa sya'nuka anta sakiyun ibnu sakiyin, kamu orang celaka di atas orang yang celaka. Biibtalid dunya, ya abtalid dunya, wahai para pejuang dunya. Para jamaahul akbar. Kemudian kakaknya setelah mendapatkan nasihat dari adiknya, ternyata ini kakaknya tidak mendengarkan nasihat dari adiknya. Kemudian para jamaahul akbar, kakaknya pun kembali lagi pulang. Kakaknya kembali pulang dengan tidak jadi membatalkan untuk masuk ke dalam agama Islam, walam yuslim, dan tidak jadi untuk masuk ke dalam Islam. Wajah al-akhul asghar, kemudian datang adiknya
ketika jamaahnya belum selesai, ya jamaahnya belum bubar. Ini adiknya yang 35 tahun menyembah api, dia berdiri di hadapan Malik bin Dinar. Wa qassa alaihi qisas, dan menceritakan apa yang telah dialaminya selama 35 tahun menyembah api. Wa sa'alahu, kemudian bertanya Malik bin Dinar kepada si pemuda tersebut, ayyuhal alaihi Islam wa ala ahli baitihi. Kemudian wasa'alahu, dan kemudian meminta ini si pemuda kepada Malik bin Dinar agar menyodorkan kepadanya agama Islam wa ala ahli baitihi, dan kepada keluarganya. Pak Arido kemudian menyodorkan Malik bin Dinar alaihim, kepada ini si pemuda yang sudah 35 tahun menyembah api dan keluarganya. Wa aslamu jami'an, dan semuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemudanya, anak yang masih kecil, dan istrinya sama-sama berbarengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pabaqiyan nasu kulluhum farhan. Kemudian orang yang ada di sekelilingnya semuanya menangis haru. Menangis haru karena dia datang dari jauh membawa anak dan istrinya untuk memeluk agama Islam, dan dia nyatakan keislamannya di semua para hadirin jamaah Malik bin Alhamdulillah, saya menyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya terharu menangis. Ya, bukannya sinetron Pak, menangis bukan. Ya, ini cerita keutamaan hari Jumat dan malam Jumatnya belum sampai. Ya, belum sampai. Masih perjalanan 2 orang bersaudara, kakak beradik yang beragama Majusi, yang mencari hakikat Tuhan itu sebenarnya seperti apa? Ya. Mencari hakikat Tuhan. Ya. Taufik dan hidayah itu menyertainya. Ya. Hidayah menyertai keduanya, sedangkan taufik hanya menyertai adiknya saja. Ya. Kakaknya sudah tahu bahwa api yang dia sembah itu tidak menguntungkan, tidak memberikan manfaat. Bahkan api yang dia sembahnya bisa menyakiti, bisa membakarnya. Tapi adiknya yang sudah mendapatkan hidayah dan taufik tidak hanya sebatas di situ saja mencari hakikat Tuhan sebenarnya, dan dia menemukan itu di hadapan Malik bin